Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi karakter building, kita sampai pada bab 11, disiplin dan tanggung jawab sosial. Bila kita mendengar kata tanggung jawab dan disiplin, maka hal itu tentunya bukan sesuatu yang asing di telinga kita semua. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kedisiplinan adalah salah satu faktor yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tanggung jawab itu merupakan adalah sebuah perwujudan atas kesadaran dan kewajiban yang harus kita lakukan. Pentingnya disiplin merupakan satu sikap yang menunjukkan kesediaan kita untuk menepati dan mematuhi serta mendukung ketentuan peraturan, tata tertib, dan kaidah-kaidah norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, disiplin tentunya bukan sesuatu yang dibawa sejak awal, tetapi merupakan sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Bisa juga dikatakan disiplin adalah sebagai kunci untuk setiap pribadi dalam rangka mencapai keberhasilannya, terutama bagi kita semua kalangan yang sedang menuntut ilmu. Oleh karena itu, seseorang yang disiplin dalam kehidupannya sudah barang tentu akan diberi kemudahan di dalam mencapai keberhasilannya. Namun di dalam prakteknya, kedisiplinan bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kedisiplinan memerlukan konsistensi, kesabaran dari setiap individu di dalam pelaksanaannya. Disiplin memerlukan pemahaman yang sangat mendalam bagi seseorang untuk mencapai kesuksesannya. Karena di dalam disiplin terkandung unsur-unsur yang harus dipenuhi atau dilakukan untuk menjadi berhasil. Disiplin harus datang dalam kesadaran dirinya sendiri, karena fungsi utama disiplin adalah untuk mengajar, mengendalikan diri, dan menghormati aturan yang sudah ditetapkan. Tidak hanya aturan tertulis, tetapi juga aturan yang tidak tertulis yang datang dari situasi dan kondisi lingkungan sekitar, baik diawasi maupun tidak diawasi. Di dalam pelaksanaannya, kita akan lihat disiplin dan tanggung jawab sosial begitu melekat menjadi satu paket setiap orang untuk benar-benar mentaatinya. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka sudah barang tentu dia tidak terlepas dari tanggung jawab sosial di dalam kehidupannya. Manusia pada hakikatnya dia harus melakukan bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Sang Pencipta. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan di dunia ini adalah semata-mata hanya untuk beribadah dan bertanggung jawab pada Tuhan. Maka faktor disiplin ini menjadi penting. Jadi manusia bertanggung jawab pada Tuhan, dia juga harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kemudian manusia juga harus bertanggung jawab kepada lingkungan keluarga. Manusia itu juga bertanggung jawab kepada lingkungan kerjanya. Karena tidak mungkin manusia akan hidup tanpa keterlibatan lingkungan keluarga. Apabila individu tersebut sudah bekerja, maka menjadi tanggung jawabnya adalah untuk bertanggung jawab kepada lingkungan kerjanya. Manusia juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial di mana dia tinggal, di mana dia berinteraksi sehari-hari. Yang terakhir, manusia dituntut bertanggung jawab terhadap lingkungan alamnya.
bagaimana dia menjaga, merawat keberlangsungan alam ini agar dapat terus berlanjut dinikmati oleh keturunan manusia tersebut secara terus-menerus. Kemudian, kenapa hal ini terjadi atau kenapa hal ini harus dilakukan dan mengapa tanggung jawab itu menjadi penting? Kenapa seseorang atau individu itu perlu melakukan disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan sosial? Karena sekali lagi bahwa kalau kita mencari contoh kasus-kasus apabila disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan sosial itu tidak dilaksanakan, kita harus sadar bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial. Apabila dia tidak mau melakukan sikap yang disiplin dan tanggung jawab kepada lingkungan sosialnya, tentu saja itu bisa dilakukan, namun yang bersangkutan akan mendapatkan efek atau sanksi sosial dari lingkungannya tersebut, berupa pengucilan, berupa rasa tidak hormat atau tidak respek kepada yang bersangkutan, atau berupa sikap-sikap yang lainnya yang menyebabkan dia menjadi terasing. Sebaliknya, apabila kegiatan sosial itu menjadi tanggung jawabnya untuk dilaksanakan, sudah barang tentu dia akan mendapatkan respek dan tanggung jawab dari lingkungan sosialnya juga. Kemudian, alasan yang lain mengapa tanggung jawab menjadi penting itu adalah siapa yang harus melaksanakannya. Siapa yang harus melakukan disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan sosial tersebut. Harus dilakukan proses identifikasinya. Jadi, kita harus tahu siapa yang harus melakukan kedisiplinan tanggung jawab ini adalah semua orang yang hidup di dalam lingkungan masyarakat mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin tanggung jawab dalam kegiatan sosial tersebut. Karena pada akhirnya manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari manusia lain. Maka sudah barang tentu, apabila dia tidak mau bertanggung jawab terhadap lingkungan, maka tidak akan ada orang lain yang peduli terhadap dirinya. Kemudian, kapan disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan sosial itu dilaksanakan? Hal ini dilaksanakan setiap saat, manakala dia berinteraksi dengan lingkungannya. Sekali lagi, fitrah manusia diciptakan tidak akan pernah bisa hidup sendiri, dan dia sangat tergantung sekali pada lingkungan sosialnya. Maka, setiap saat dia akan selalu membutuhkan hubungan timbal balik dari lingkungan sosialnya. Maka, sikap disiplin dan tanggung jawab itu harus senantiasa dikembangkan di setiap kesempatan, manakala dia membutuhkan atau berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kemudian, di mana disiplin dan tanggung jawab sosial itu atau dalam kegiatan sosial itu ditegakkan, sudah barang tentu dimanapun dia berada, tanpa mengenal apakah itu lingkungan baru atau lingkungan lama dia berada, di mana bumi dipijak, maka di situ langit dijunjung. Artinya, tanggung jawab disiplin untuk melaksanakan disiplin dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan dimanapun dia berada. Kemudian, bagaimana bentuk disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan sosial itu diterapkan? Kegiatan disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan sosial diterapkan tentunya dengan segala kemampuan yang dimilikinya, tanpa harus melebih-lebihkan atau menguranginya, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Metode yang bisa dilakukan di dalam proses disiplin dan tanggung jawab adalah membiasakan, kemudian mulai berpikir dan bersikap
kemudian berperilaku, berpenampilan, dan yang terakhir positif. Artinya, sikap disiplin dan tanggung jawab kegiatan sosial itu bisa dilakukan dengan awal yang membiasakan hal-hal yang positif. Berpikir positif, bersikap positif, berperilaku positif, dan berpenampilan positif. Itulah rangkaian daripada kegiatan yang harus diperhatikan di dalam poin pentingnya sikap, disiplin, dan tanggung jawab dalam kegiatan sosial individu. Sampai di sini pembahasan materi kita. Kita akan lanjutkan dalam pembahasan materi berikutnya di kesempatan yang lain. Terima kasih. Sampai ketemu pada bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.